Kita akan masih membahas pemirsa terkait dengan bagaimana kita menanti kejutan untuk siapa yang mungkin akan ditetapkan sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024 ini. Masih bersama kami Dewan Pembina Ganjarian Eko Kuntadi, kemudian Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, serta analis politik Adi Prayitno. Baik, saya ke Mas Adi. Kita mungkin kita ambil begitu tadi ya serat-serat dari pernyataan Pak Hasto, Mas Hasto begitu, yang kira-kira mungkin bisa kita, ya kalau saya sih takutnya saya salah tangkap begitu, tapi yang mungkin memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di 2024 ke depan begitu adalah mereka yang kuat dari sektor ekonomi, begitu. Ya, kalau kita membaca di antara 4 nama potensial ini, Mbak Fani, tentu sedang dicari betul kira-kira siapa sosok yang dinilai punya daya tambah elektabilitas yang bisa melengkapi Pak Ganjar Pranowo ya. Misalnya, siapa yang bisa menambah suara Ganjar di Jawa Barat misalnya, di Jakarta, Banten, ataupun di Sumbar. Yang tentu secara teritori butuh pekerjaan yang cukup serius, terutama oleh nantinya bakal calon pendamping Ganjar yang potensial bisa menambah kekurangan-kekurangan itu. Apakah kekurangan itu bisa dijawab oleh Mahfud MD, Sandiaga Uno, Erick Thohir, ataukah Pak Andika Perkasa? Tentu ini kan day by day sedang dihitung betul oleh teman-teman PDIP ya, karena apapun judulnya bahwa salah satu syarat untuk bisa menjadi pendampingnya Pak Ganjar harus bisa memastikan harus punya daya ungkit elektabilitas yang signifikan, tentu untuk memenangkan pertarungan di 2024 ya. Nah yang kedua, ini yang paling penting dan agak sedikit lupa dibicarakan oleh publik, ini persoalan chemistry, ya, soal adat politik, persoalan budaya politik yang seringkali agak gagal dipahami. Seakan-akan dengan modal elektabilitas dan popularitas itu adalah segala-galanya yang kemudian bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil itu kurang apa? Elektabilitasnya hampir nyentuh ke langit gitu ya, kuat di Jawa Barat. Tapi karena tidak sesuai dengan apa namanya dalam tanda kutip keetisan dalam berpolitik, maka kemudian dianulir kesempatan politiknya untuk bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, kecocokan chemistry termasuk soal elemen of surprise yang disampaikan oleh Bang Hasto misalnya, yang ingin disampaikan adalah kalau baru sebatas masuk radar cawapres pendukungnya Pak Ganjar, diajak bicara, diajak diskusi, jangan terlampau ojok ke susu untuk mengumumkan dan pengumuman kepada publik. Itu tidak ada elemen of surprise-nya. Orang-orang seperti Pak Mahfud misalnya ataupun Pak Andika Perkasa bukan tidak mungkin adalah orang yang juga sering diajak bicara gitu dari hati ke hati tentang bagaimana potret politik di 2024. Tapi dua orang ini kan tidak pernah koar-koar, tidak pernah menyampaikan kepada publik. Ada breaking news yang tentu saja ini sebagai bentuk kehati-hatian. Apalagi Pak Mahfud cukup terlatih ya, beberapa kali misalnya diumumkan sebagai sosok potensial yang bisa maju, tapi di ujungnya tikungan akhir yang kemudian membuat Pak Mahfud nggak bisa maju 2019 misalnya. Oleh karena itu kan kita juga tahu Pak Mahfud itu merupakan salah satu orang yang dipanggil misalnya dan diajak berdiskusi, tapi Pak Mahfud sama sekali tidak pernah bicara itu kepada publik. Sangat kalem, sangat cool, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal dalam hatinya Pak Mahfud yang begitu aktif di media sosial pastinya bergemuruh, gatal juga sebenarnya ingin speak up kepada publik. Oh, Pak Mahfud ini adalah orang yang sudah diajak bicara, sudah dijajaki, sedang di tracking soal bagaimana portofolio politiknya, tentang chemistry-nya dengan PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena menjaga perasaan dan elemen of surprise itulah, sepertinya Pak Mahfud ini secara perlahan mengadopsi ya revolusioner atau kesabaran revolusioner yang selama ini memang menjadi fatsun politik dari PDIP. Tentu Pak Mahfud ini ingin segera pengumuman. Kalau perlu pengumuman di speaker masjid itu, bahwa Pak Mahfud adalah satu langkah lagi sebenarnya, adalah sosok yang paling mungkin bisa dipilih oleh Ganjar Pranowo sebagai pendampingnya. Tapi ingat Mbak Fania, seingat kita yang melihat dari jauh, sebelum ada pengumuman resmi soal siapa pendampingnya Pak Ganjar, jangan pernah ada perasaan GR, jangan ada perasaan bahwa sudah pasti akan diumumkan secara definitif. Politik kita itu adalah politik last minute, politik tikungan akhir yang seringkali memberikan hentakan-hentakan yang membuat terjadinya huru-hara politik nggak karu-karuan. Walaupun elektabilitasnya cukup tinggi begitu. Ya kalau dari beberapa hasil lembaga survei kan nama Pak Erick Thohir maupun juga Pak Sandiaga Salahuddin Uno kan termasuk yang notabene ya berarti paling dikenal begitu oleh calon atau calon pemilih, responden begitu. Ini nggak bisa jadi pertimbangan sendiri Mas Adi?
Saya kira begitu, karena kalau kita melihat statement-statement sejumlah elit PDIP, termasuk Bang Hasto, bahwa elektabilitas itu bukan segala-galanya. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau hanya sebatas elektabilitas dan dukungan partai, mestinya teman-teman PDIP itu nggak perlu rumit-rumit, cukup pilih Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu kalau bicara tentang soal posisi cawapres itu runner up di bawah Erick Thohir. Apalagi Sandi saat ini sudah berbaju P3 yang sejak awal menyatakan dukungan politiknya kepada PDIP. Sandi itu setidaknya memenuhi dua kriteria, elektabilitas dan popularitas, yang kedua dukungan partai. Tapi sekali lagi, ini kan tidak buru-buru dipilih oleh PDIP misalnya, karena ada elemen-elemen lain yang begitu diperhitungkan. Begitupun dengan Erick Thohir, kurang apa? Di survei-survei, Erick Thohir itu kan elektabilitasnya sampai nyentuh langit ketujuh itu, Sidratul Muntaha. Itu stabil sepanjang 4 bulan, 5 bulan, 2 bulan belakangan ini. Dan Erick Thohir tidak ada yang mampu menandingi elektabilitasnya. Tapi Pak Erick Thohir tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Iya. Bahkan Pak Erick itu sangat potensial bisa mengajak Partai Amanat Nasional, migrasi dan hijrah menjadi bagian dari PDIP. Tapi sekali lagi, ini soal bagaimana pendalaman figur cawapres yang potensial mendampingi Ganjar itu tidak sederhana. Ini butuh tarikan napas yang sama supaya mereka itu di kemudian hari menjadi pasangan yang disebut dengan suami istri itu. Pasangan yang saling memadukan antara kekurangan dan kelemahan masing-masing. Dan yang paling penting tentu yang ingin dihindari itu jangan sampai ada matahari kembar. Karena itu merupakan satu orkestrasi politik yang tidak sedap dan tentu saja itu bisa mengganggu dinamika konsolidasi politik menuju 2024, Pani. Oleh karena itu, kenapa muncul nama seperti Pak Andika Perkasa? Tentu ada variabel-variabel lain yang diperhitungkan. Karena kalau mau jujur, Pak Andika Perkasa bicara tentang popularitas, bicara tentang elektabilitas, tentu masih di bawah 3 nama ini. Tapi soal networking, soal kinerja, soal kenyamanan berprinsip, maka Pak Andika Perkasa bisa menjamin itu kalau bisa menjadi pendampingnya Pak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, kalau dalam hidup itu ada 3 misteri, yaitu tentang kematian, tentang hidup dan rizki, saya mau tambahkan satu hal, bahwa salah satu misteri di dunia ini, salah satunya adalah soal siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di 2024. Baik, baik. Ada lagi tuh tadi, apa ya namanya, poin terkait dengan bagaimana kita memilih pendamping yang tidak akan menjadikan pasangan tersebut jadi matahari kembar begitu. Ya mungkin pernah kejadian sebelumnya ya, terus kemudian tidak berakhir dengan baik. Tapi gini, saya ke Mas Eko begitu, Mas Eko. Saya pengen tahu begitu, kalau misalnya melihat dari 4 nama ini, begitu kemudian juga mungkin ada kemungkinan nama baru yang masuk, tapi kalau kita lihatlah, kita perkecil aja gitu dari 4 nama yang masuk ini gitu, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD dan juga Pak Andika Perkasa begitu, yang kira-kira begitu disukai oleh masyarakat, dan apakah hasil elektabilitas dari beberapa lembaga survei ini menggambarkan keterikatan atau chemistry dari calon-calon ini dengan masyarakat? Ya, yang menarik nih sebetulnya 4 nama ini sekarang kita bicarakan itu kan lahir dari tereliminasinya beberapa nama lain yang telah disebutkan oleh Mbak Puan misalnya, Mas AHY, Pak RK. Kenapa tereliminasi? Tadi alasannya jelas sekali bahwa koalisi Mas Ganjar ini sangat pemegang prinsip fatsun politik. Bahwa Mas AHY tereliminasi karena Partai Demokrat sudah cenderung atau sudah mengumumkan ke Pak Prabowo. Kang RK, Kang Emil tereliminasi karena memang dalam internal Golkar itu diputuskan masih Pak Erlangga sebagai capres atau cawapres. Fatsun politik ini yang menurut saya penting untuk dikomunikasikan ke publik. Dan orang-orang yang ada sekarang, 4 nama ini kan relatif tidak terikat oleh partai politik, sehingga ketika kita bicarakan kita tidak lalu menyeruduk fatsun politik. Yang akan merepotkan kan adalah orang-orang yang membicarakan pasangannya padahal pasangannya sudah punya rumah lain. Sehingga fatsun politiknya diseruduk. Ini yang menurut saya juga lucu. Soal siapa dan bagaimana kesan di bawah Pak Mahfud, Pak Sandiaga Uno, Pak Andika Perkasa maupun Pak Erick Thohir. Yang pertama kami lihat orang-orang ini tidak terikat oleh fatsun politik sehingga siapapun yang nanti dipilih, saya meyakini tidak mengganggu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa
publik misalnya sampai saat ini menempatkan Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Mahfud dalam tingkat elektabilitas yang lumayan karena memang nama-nama ini sudah dibicarakan sejak lama. Sementara Pak Andika kan baru saja kemarin menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima, mungkin saja agak terlambat sehingga namanya tidak begitu, elektabilitasnya tidak setinggi nama-nama sebelumnya. Tetapi yang menarik dari pembicaraan kita hari ini bahwa komposisi nanti siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar itu memang menjadi komposisi yang secara secara prinsip maupun secara personal itu memang menjadi sosok yang paling pas. Tentu saja pertimbangan-pertimbangannya selain tadi pertimbangan elektabilitas, pertimbangan chemistry, pertimbangan karakter, tidak jadi matahari kembar dan lain-lain, saya amat yakin itu akan dipertimbangkan oleh Mas Hasto dan para elit partai untuk mempertimbangkan kira-kira siapa. Karena kita bukan cuma sekedar 2024, setelah itu selesai. Yang jauh lebih penting adalah mempertimbangkan pasca 2024. Pemerintahannya berjalan efektif dan karena keefektifannya itu masyarakat mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dari dua orang pemimpin yang disatukan dalam sebuah ikatan yang harmonis. Saya pikir itu. Baik. Tapi tetap tidak ada elemen of surprise atau katakanlah elemen of surprise ini bukan menjadi sebuah parameter begitu apakah akan dipilih oleh masyarakat, calon pemilih terutama dari teman-teman Ganjarian begitu? Ya, kalau kita karena namanya Ganjarian, jadi kita fokusnya ke Mas Ganjar. Gitu, namanya Ganjarian, jadi kita fokus ke Mas Ganjar. Jadi siapapun pendampingnya nggak akan bikin ilfil begitu ya Mas Eko? Enggak, kita enggak ilfil sepanjang presidennya Mas Ganjar. Oke, baik. Ya berarti ini sosok Pak Ganjar sendiri sudah merupakan kuncian begitu Mas Hasto untuk calon pemilih terutama dari Ganjarian dan juga akar rumput di bawahnya gitu untuk tetap memilih Pak Ganjar dalam Pilpres 2024. Tapi lagi-lagi begini, Mas Hasto, untuk 2019 mungkin tidak terjadi seperti itu atau bukan menjadi sebuah parameter begitu ya. Tapi apakah di tahun 2024 ini elektabilitas, ketersukaan dari publik juga menjadi pertimbangan nanti bagi koalisi berkelanjutan, koalisinya yang akan mengusung Pak Ganjar untuk memilih siapa yang akan mendampingi? Ya, tentu saja itu menjadi salah satu instrumen. Tetapi mengambil keputusan terkait capres dan cawapres kan variabelnya banyak. Yang paling penting adalah tanggung jawab PDI Perjuangan terhadap masa depan bangsa dan negara. Agar apa yang dioleh Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi dengan gerbang kemajuannya itu dapat dilanjutkan. Kita bisa memanfaatkan bonus demografi, keluar dari middle income trap, dan kemudian bergelora kembali semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia dalam seluruh aspek. Melalui olahraga, melalui pendidikan, kemudian melalui daya unggul di dalam kemampuan produksi kita. Inilah yang menjadi komitmen dari PDI Perjuangan. Karena itulah mengapa Pak Ganjar Pranowo setelah melalui pertimbangan yang matang, termasuk dukungan dari Presiden Jokowi, rekomendasi dari Presiden Jokowi, akhirnya diumumkan pada tanggal 21 April yang lalu. Nah, tanggung jawab inilah yang juga mendorong bahwa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar juga sosok yang mengemban misi yang sama. Dengan tanggung jawab di atas 270 juta penduduk Indonesia itu tidak ringan, apalagi dengan tantangan geopolitiknya. Sehingga ini saling melengkapi pasangan calon yang nantinya tidak hanya kuat dalam visi misi, agenda strategis untuk gerak kemajuan Indonesia, tapi juga memahami aspek geopolitik, memahami seluruh aspek bagaimana reformasi hukum, memahami bagaimana ekonomi kreatif, bagaimana kemudian melakukan reformasi birokrasi, dan yang paling penting memahami loncatan kemajuan melalui pendidikan, pemanfaatan bonus demografi. Itu yang sangat penting. Tidak ada bangsa maju tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi. Nah, dengan demikian pertimbangannya memang mendalam, tetapi kami meyakini bahwa dari nama-nama yang sudah dimunculkan ke publik itulah opsi-opsi yang nantinya akan dirangkum menjadi satu kekuatan. Karena bagaimanapun juga karakter Pak Ganjar ini telah menjadi magnet. Sehingga nama-nama seperti Pak Mahfud MD, Pak Erick Thohir, kemudian ada Pak Sandiaga Uno, bahkan
kemarin ketika Pak RK yang dari Golkar pun itu juga disimulasikan secara elektoral memiliki nilai yang cukup tinggi, seimbang dengan calon-calon yang lain, ini akan dipadukan jadi satu kekuatan gotong royong. Bayangkan kalau Pak Ganjar dengan satu cawapres yang nanti diputuskan, kemudian nama-nama yang muncul ini juga ikut bersama-sama mendukung Pak Ganjar, maka ini akan menjadi satu kekuatan. Nah, saya yakin bahwa nama-nama yang muncul ini juga akan memilih pemimpin yang baik, karena pemilu itu untuk mencegah mereka yang berkarakter yang buruk berkuasa. Baik, baik. Kalau misalnya siapapun nanti yang akan dipilih dalam waktu dekat juga akan dibikinin pantun lagi nggak, Pak Hasto? Pantun itu ungkapan batin, juga tergantung dari situasionalnya. Kalau hati dan pikiran connect akan keluar itu pantun. Kan buat Pak Sandi sudah ada pantunnya, buat Pak Mahfud MD sudah ada pantunnya, demikian pula buat Pak RK. Iya, akan ada lagi kah begitu kemungkinan pantun untuk seseorang yang baru? Pantun ucapan terima kasih buat rakyat nantinya karena dukungan kepada Pak Ganjar sebagai pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Baik, baik. Mungkin Mas Eko juga bisa sambil menunggu begitu ya. Pantunnya akan dibentuk siapa tahu untuk Ganjarian begitu yang sampai garis finish begitu akan mendukung Pak Ganjar, siapapun nanti yang akan mendampingi begitu ya. Dan Mas Adi juga nanti bisa. Saya punya pantun Bapak Ani. Oh, monggo. Gimana Mas Adi? Si Ahmad memancing ikan gabus, tak lupa pula bawa minyak. Mahfud MD, Sandi RK, dan Andika Perkasa barang bagus, di pemilu 2024 nanti PDIP akan menang banyak. Wah, cakep. Tadi kita belum ngomong cakep ya sebenarnya Mas Hasto dan juga Mas Eko. PDI bersama P3, Perindo dan Hanura, Mas Adi. Baik, baik. Pokoknya solid sampai akhir. Nanti siapapun pendampingnya juga itu adalah sebuah keputusan, kesepakatan bersama gitu dari parpol dalam koalisi begitu ya Mas Hasto. Baik, ya, Mas Hasto, Mas Eko dan juga Mas Adi, terima kasih sekali atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Kita tunggu, mungkin juga akan dalam waktu dekat begitu diputuskan setelah mungkin penetapan dari cawapres dari koalisi seberang begitu Mas Hasto atau tidak? Dikit aja deh. Ya kita tunggu momentumnya, kita tunggu analisisnya dan perenungan batinnya. Ya nggak apa-apa deh, sama-sama kita tunggu. Pakai pantun, keluar pantunnya Bang Hasto. Baik, baik, kita sama-sama sabar menunggu. Ojo ke susu kalau katanya Mas Adi tadi. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas waktunya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Sampai jumpa. Mas Adi dan juga Bung Eko.